Baik, sebagai ayat inti pada khotbah pada sabat ini terdapat di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Our scripture reading is taken from Zechariah 4 verse 6. I'll read in English first. So he answered and said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita sambut khotbah dengan menyanyi setengah suara lagu tema kita. Sama-sama. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sabat ini sudah tentu tidak putus-putusnya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga atas semua berkat dan kasih sayangnya yang sudah memberkati kita hingga boleh tiba kembali di rumah Tuhan untuk berbakti memuliakan namanya. Sabat ini sudah tentu kita bergembira dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah menyampaikan pelayanannya, kepada Ines yang sudah memberikan cerita, anak-anak yang mendukung firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan. Demikian juga terima kasih atas lagu pujian yang sudah diberikan oleh Rose Siburian yang mengangkat hati kita dekat kepada Tuhan. Dan hari Sabat ini, saudara-saudaraku, kabar sukacita ada pada Jemaat Inland Empire karena keluarga Bapak Edward Simanjuntak. Ya, saya mendapat informasi tadi malam ketika Vesper bahwa pada hari Kamis yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang cucu kepada keluarga Bapak Edward Simanjuntak, cucu yang kedua, anak laki-laki, ya, yaitu anak dari Catherine dan suaminya Siregar. Ya, sudah tentu ini menambah sukacita bagi keluarga Simanjuntak dengan kehadiran cucu yang kedua. Ya, saya mendengar anak ini adalah anak laki-laki dan kalau saya tidak salah, anak ini juga diberikan dua-duanya ya bernama Matthew. Ya, cucu yang pertama Matthew dan cucu yang kedua ini Matthew dan selanjutnya. Ya, ini merupakan sukacita dan kita patut bersyukur. Mungkin saudara-saudara yang ada di jemaat ini kita bisa mengatur waktu kita untuk berkunjung dan memberikan salam hangat kepada mereka, sehingga di dalam kebahagiaan keluarga Simanjuntak bersama dengan anak-anak dan menantunya, ini dapat menjadi satu sukacita untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Baik, saudaraku, pada hari Sabat yang suci ini kita akan berdoa. Sekali lagi kita tunduk kepala. Bapa di surga, Sabat yang indah ini kami hadir di rumah Tuhan untuk mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Sementara hamba-Mu menguraikan pekabaran di jam kebaktian khotbah ini,
urapi, agar pekabaran ini boleh membawa dan menuntun umat-umat Tuhan di Jemaat Inland Empire untuk memiliki satu kerohanian yang lebih baik di tahun 2012, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami di tahun ini, kami boleh bergembira mengikut Tuhan dan berkat yang limpah dapat menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang penulis yang tidak disebut namanya atau unknown author pernah menuliskan kata-kata ini di dalam sebuah buku. Dia mengatakan, "Aku sedang berada di dalam dunia. Ketika aku berada di dalam dunia, aku melihat ada gereja di dalamnya. Aku masuk ke dalam gereja, namun ketika aku berada di dalam gereja, aku melihat dunia ada di dalamnya." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalimat dari seorang penulis yang tidak diketahui namanya ini, kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara sebagai anggota jemaat dapat mengaminkan atau setuju dengan kalimat ini? Aku sedang berada di dalam dunia, aku melihat ada gereja di dalamnya. Namun ketika aku masuk ke dalam gereja, aku melihat ada dunia di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penulis ini menuliskan kalimat tersebut di atas, menggambarkan bahwa keadaan umat-umat Tuhan di dalam gereja sekarang ini tidak ada bedanya dengan dunia. Itu makanya penulis mengatakan, ketika aku masuk di dalam gereja, aku melihat dunia ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, satu pertanyaan timbul. Apa yang terdapat di dalam gereja sehingga penulis ini mengatakan dunia ada di dalamnya? Penulis ini mengatakan, kehidupan anggota-anggota gereja itu tidak ada bedanya dengan dunia di dalam soal tingkah laku mereka, di dalam soal penampilannya, make-up-nya, pakaiannya. Ya. Saudara-saudaraku, make-up anak-anak Tuhan yang datang berbakti di dalam gereja, ya, sudah hampir tidak ada bedanya dengan dunia. Ya, dengan segala coret di sana, coret di sini, merah di sana, merah di sini, hitam di sana dan lain sebagainya. Sudah tidak ada bedanya. Dengan pakaiannya. Kalau dunia mempunyai penampilan pakaian yang terakhir, model yang terakhir, gereja juga dilihat telah melakukan hal itu dan itu kelihatan di dalam gereja. Pergaulannya, kata-katanya, sikapnya terhadap satu dengan yang lain. Dan inilah yang menyebabkan penulis mengatakan, dunia ada di dalam gereja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan Allah telah menyatakan perkara ini kepada kita terhadap keadaan dunia pada zaman akhir ini. Sehingga saudara-saudaraku, bila mana kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini, maka saudara-saudaraku, inilah keadaan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah terjadi ini saudaraku, ada kita lihat dalam gereja? Saudara boleh jawab di dalam hatimu. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Inilah keadaan kita umat-umat Tuhan, ya. Membual, menyombongkan diri, pemfitnah, ya. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah yang kelihatan saudara-saudaraku di dalam gereja, di dalam dunia, dan dunia ada di dalam gereja. Firman Tuhan Allah menasihatkan kepada saudara dan saya ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada kita? Dalam kalimat yang terakhir, jauhilah mereka itu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, have nothing to do with them. Jauhilah mereka, artinya jangan kita memiliki perkara-perkara seperti yang mereka tunjukkan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita kembali kepada buku Yesaya 58, ayat 1 sampai ayat yang keempat sebagai bacaan bersaut-sahutan yang kita sudah baca tadi, mari kita simak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keadaan umat-umat Tuhan pada waktu Yesaya menuliskan akan firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dinyatakan di sana tentang kesalehan yang palsu yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Yesaya 58. For all of you guys, please open Isaiah 58, verse 1 up to 4, so you can understand what we can learn this morning. Dikatakan ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini adalah satu perintah yang diberikan Tuhan kepada Yesaya, agar Yesaya sebagai juru kabar Allah dapat memainkan perannya untuk menegur umat-umat Tuhan di dalam segala pelanggaran dan kekurangan mereka. Setiap hari mereka mencari aku. Mereka suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara-saudaraku, ini adalah satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang timbul oleh karena mereka mulai sadar. Kami mencari Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami datang berbakti kepada Tuhan, kami mengadakan puasa, tetapi Tuhan tidak menjawab kami. Saudara-saudaraku, sebagai satu jemaat Inland Empire yang ada di tempat ini bersama-sama dengan tamu-tamu kami, sudahkah pernah kita merasakan hal seperti ini di dalam kehidupan kerohanian kita? Sudahkah kita pernah sadar bahwa di dalam jemaat kita ini, sementara kita datang berbakti, sementara kita mencari Dia, sementara kita berpuasa,
Sementara kita belajar firman Tuhan, kok Tuhan itu tidak menjawab dan mendengar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana perkara ini terjadi, Anda sadar, pandangan pribadi saya mengatakan, puji Tuhan, bila mana Anda sadar. Tetapi celakanya kalau Anda dan saya tidak sadar, ini sesuatu yang membuat kita bahwa kita sudah dininabobokan oleh semua godaan-godaan yang datangnya daripada iblis. Membuat saudara menjadi tenang, membuat saudara sama seperti dunia, dan saudara tidak merasakan bahwa Allah tidak bersama dengan engkau. Di kampung, sering saya dengar kata-kata seperti ini. Di gereja kita ini, ya, dangadong todi di gerejaon. Ya. Tidak ada roh Tuhan kelihatannya di gereja ini. Kenapa bisa terjadi? Syukur-syukur saudara-saudaraku kalau mereka sadar, tua-tua gereja sadar, menghimbau anggota jemaat bangun, lalu mereka berbalik dari keadaan mereka yang suam-suam kuku. Di dalam buku Wahyu dinyatakan kepada kita, umat-umat Tuhan, saudara dan saya sebagai jemaat Laodikia, adalah umat-umat yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Sehingga ayat itu menyatakan kepada kita, aku akan meludahkan engkau. Ya, to spew from my mouth. Ya, saya akan meludahkan engkau. Artinya sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, disinilah saudara-saudaraku, buku Yesaya menyatakan kepada kita tentang keadaan umat-umat Tuhan di dalam kesalehan mereka yang palsu. Ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara-saudaraku, adalah satu perkara yang malang bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bila mana kesalehan kita adalah kesalehan yang palsu, bila mana kita berbakti di dalam berbakti yang palsu, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tuhan tidak akan menjawab doa dan permohonan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang harus kita buat di dalam hidup ini? Sahabat yang indah ini, saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah mengajak kita dalam satu pekabaran mengenai pentingnya revival dan reformation. Kepada Ines yang sudah memberikan arti daripada revival kepada kita, adalah satu pengertian yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata revival yang sudah dijelaskan tadi, mungkin saya akan ulangi lagi dengan kalimat ini. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Jadi artinya revival itu adalah satu kebangunan. Kebangunan dari kerohanian kita yang sudah mati. Perlu bangun, perlu bangkit, perlu keluar dari keadaan kita yang mati. Inilah revival. Sedangkan reformasi itu dikatakan, reformation signifies a recognition, a change in idea, habits, and practices. Jadi saudara-saudaraku, reformasi ini adalah satu tindakan untuk apa? Merubah habit kita, kebiasaan kita, pandangan kita yang salah. Jadi saudara-saudaraku, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk mengadakan satu revival dan reformation di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nasihat firman Tuhan Allah pada
Jam kebaktian khotbah ini memberikan satu nasihat yang terdapat di dalam Selected Messages volume yang pertama halaman 121 mengatakan demikian. Satu kebangunan dari ketaatan yang sejati di antara kita adalah perkara yang terutama dan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ini harus menjadi usaha kita yang terutama. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Bukan oleh karena Allah tidak mau mencurahkan berkat-Nya kepada kita, tetapi oleh karena kita tidak siap untuk menerimanya. Ini harus menjadi pekerjaan kita. Pekerjaan yang saudara dan saya harus lakukan melalui pengakuan kita, melalui kerendahan hati kita, melalui pertobatan, melalui doa yang sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat pada mana Allah telah janjikan untuk memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Sebuah kebangunan akan diharapkan hanya di dalam jawaban kepada doa yang dilayangkan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan dewasa ini, perlu kita memiliki satu kebangunan dan ketaatan yang sejati kepada Tuhan Allah. Dan ini adalah merupakan satu kebutuhan kita yang terbesar. Kebutuhan kita yang terbesar dengan memohon supaya Tuhan Allah memberkati kita dengan berkat-berkat yang limpah. Kita datang kepadanya dengan segala pengakuan kita, dengan segala kerendahan hati kita, pertobatan dan doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku, satu kelemahan dari jemaat Laodikia dalam buku Wahyu dinyatakan, dia merasa puas, merasa mampu, merasa dia kaya, dan merasa dia memiliki segala sesuatu di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudaraku, buku Wahyu mengatakan satu teguran kepada jemaat Laodikia. Engkau ini adalah yang malang, engkau ini dalam keadaan telanjang, dan engkau adalah orang yang paling malang di dalam hidupmu di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anggota-anggota jemaat Inland Empire, sebagai satu jemaat, kita dipanggil oleh Tuhan Allah saat ini untuk mengadakan satu kebangunan. Kebangunan rohani. Kebangunan dari kerohanian kita yang sudah mati, yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan melakukan satu reformasi dari sikap-sikap kita yang salah selama ini, dan datang kepada Tuhan di dalam doa dan penyerahan kita. Maka saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Berikutnya saudara-saudaraku, bila mana kita sebagai satu jemaat ingin mengadakan satu revival dan reformasi di dalam kehidupan kerohanian kita di jemaat ini, yakinlah bahwa dikatakan setan akan tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk menggoyang saudara, mempengaruhi saudara, untuk tetap berada di dalam kebiasaan-kebiasaanmu yang lama. Dia senang kalau kita mengikuti dia. Kita senang kalau kita tidak memiliki satu pembaharuan di dalam hidup kita. Dan saudara tahu, dia akan bergembira. Dia akan membisikkan sesuatu kepada telinga Anda. Teruskan kebiasaanmu yang lama. Miliki dunia ini. Dan ketahuilah, Yesus masih lama lagi datang. Saudara-saudaraku, banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak hal-hal yang kita akan lakukan di dalam hidup ini. Keinginan kita mau dekat kepada Tuhan. Tetapi sering sekali keadaan fisik kita lemah. Iman kita lemah. Sehingga di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan yang sudah dibacakan dalam ayat inti tadi. Bila mana saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan mau datang kepadanya dengan segala pengakuan dan kerendahan hati kita untuk menyesali perbuatan-perbuatan dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, bukan oleh karena kekuatanmu dan kekuatanku,
tetapi melalui Rohku yang ada di dalam dirimu. Melalui Rohku yang ada di dalam dirimu, di mana engkau mau membuka hatimu. Yesaya 36 ayat 27 dan ayat 28 mengatakan, bila mana engkau menerima Rohku di dalam hatimu, maka aku akan menjauhkan dari hatimu hati yang keras, dan aku akan memberikan ke dalam hatimu hati yang lunak, hati yang takluk, hati yang penurut. Dan dalam ayat 27 firman Tuhan Allah mengatakan, aku akan menyanggupkan engkau menurut segala ketetapan-ketetapanku. Saudara-saudaraku, inilah satu perkara yang kita minta daripada Tuhan, agar engkau dapat membuka pintu hatimu dan mengizinkan Roh Tuhan Allah tinggal berkuasa di dalam dirimu, sehingga engkau dimampukan untuk melakukan segala perintah-perintah yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Di dalam buku yang sama dikatakan, tidak ada yang sangat ditakuti oleh setan daripada apabila setiap umat Allah harus membuang semua rintangan dari jalan hidup mereka, sehingga Tuhan dapat mencurahkan Roh Kudus kepada kamu, kepada gereja yang sedang merana dan jemaat yang sekarat. Saudaraku, setan akan ketakutan. Setan akan menjadi lemas bila mana saudara dan saya merendahkan hati kita, berlutut berdoa, memohon Tuhan memberkati kita, mengampuni kita, mengadakan satu pembaharuan, dan Dia akan meninggalkan saudara dan saya bila mana kita mau dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan segala kelemahan-lemahan kita sebagai umat manusia, Tuhan mengetahui. Tuhan melihatnya dari surga. Apabila kita berbalik mempelajari pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, bahwa sekarang ini kita berada di dalam hari penghukuman. Menurut pengajaran doktrin gereja kita, Gereja Masih Advent hari ke-7, setelah tahun 1844 sampai sekarang, proses penghukuman itu sedang berlaku. Yesus Kristus sebagai imam besar kita sedang membuka-buka catatan kita, sedang mempersiapkan hari penghakiman itu. Dan bila mana perkara itu sudah dipersiapkan dan waktunya sudah selesai, dan pada waktu Dia akan mengumumkan tentang hari penghukuman itu tiba, saudara-saudaraku bisa bayangkan apa yang terjadi. Saudara akan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara akan berdiri berdasarkan 10 hukum yang dihadapkan kepada saudara, dan penyelidikan itu akan dimulai. Saudara-saudaraku, bila mana kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa sekarang ini masa penghukuman itu berlangsung, apakah yang harus saudara dan saya lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebelum pengumuman itu tiba nanti, sebelum Anda dihukum atau diadili nanti, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sudah tentu saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki satu pergumulan di dalam kehidupan kita, sama seperti Yakub yang bergumul di sungai Jabok. Ketika dia hendak berhadapan dan ingin bertemu dengan kakaknya Esau, pada waktu dia kembali dari mertuanya Laban, saudara-saudaraku, dia bergumul di sungai Jabok. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Tulisan Roh Nubuat mengatakan malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika dia bergumul sampai fajar menyingsing, malaikat Tuhan ini mengatakan, Yakub, lepaskan aku. Lepaskan aku sebab hari sudah mulai terang. Saudara-saudaraku, di dalam pergumulan Yakub melawan malaikat Tuhan itu di sungai, apa yang dikatakan oleh Yakub? Aku tidak akan melepaskan engkau
sebelum Engkau memberkati aku. Saudara-saudaraku, malaikat Tuhan itu memukul pangkal pahanya. Kakinya terpelecok. Jakub bergumul, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Malaikat Tuhan itu memberikan satu pertanyaan, siapa namamu? Namaku adalah Jakub. Malaikat ini mengatakan, sekarang namamu bukan lagi Jakub tetapi Israel, yang artinya engkau didapati menang. Saudara-saudaraku, pergumulan Jakub ini untuk mendapatkan satu kemenangan, untuk mendapatkan satu pengampunan, untuk mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan adalah satu pergumulan yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Jakub yang terkenal dengan Jakob's Trouble. Saudara-saudaraku, sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2012, bergumul sungguh-sungguh di dalam diri kita, bersama dengan suami dan istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, cucu kita, bergumul, Tuhan berkati saya, ampuni saya, ampuni segala dosa kesalahan yang saya sudah lakukan. Dan saudara-saudaraku, bila mana kita datang kepada Tuhan, melakukan pergumulan itu di dalam hidup kerohanian kita, Dia akan mendengar kita dan Dia akan menjawab doa kita. Kebangunan rohani itu akan menjadi milikmu dan kebangunan rohani itu akan menjadi bagian jemaat. Saudara-saudaraku, apa yang kita akan lakukan di tahun 2012? Secara organisasi, saudara-saudaraku, saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita bahwa pimpinan kita dari Jalan Conference menayangkan sebuah program kepada kita sepanjang tahun ini adalah revival dan reformation. Anak-anak kita ada 10 orang kita sudah kirim ke GYC untuk mengikuti pelajaran yang baik. Kita mendengar mereka dibangunkan kerohaniannya dan mereka rindu supaya di tahun 2012 ini mereka mendapatkan sesuatu yang beda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudaraku, revival dan reformation kita akan adakan, kita akan himbau di jemaat kita. Program berikutnya yang dicanangkan kepada jemaat kita di tempat ini adalah kita akan menghadapkan kepada majelis jemaat untuk mengikuti 10 hari berdoa bersama-sama. Apakah itu secara jemaat? Apakah itu satu kelompok? Apakah itu keluarga? Apakah itu kelompok yang lebih kecil 2 atau 3? Untuk menggunakan 10 hari untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku, saya sebagai gembala jemaat rindu bila mana perkara ini nanti akan diumumkan kepada kita. Saya rindu supaya kita mengambil bahagian bersama-sama, mengadakan waktu untuk berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Inilah yang menjadi satu kerinduan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan inilah merupakan satu kebutuhan yang terbesar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kerohanian kita pada akhir zaman ini, khususnya di tahun 2012. Sebagai ayat penutup, saya mengajak saudara-saudara membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 ini nanti saya akan padukan dengan Roma Pasal 12 untuk beberapa ayat. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Tawarik Pasal 7 ayat 14. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya yang pertama dan yang berikutnya saya akan membaca bahasa Indonesianya. Dikatakan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal
their land. Bahasa Indonesianya dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudaraku, ini adalah satu janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Satu janji yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai pemimpin jemaat ini. Bila umatku atas namaku, lalu mereka dengan rendah hati berdoa dan mencari wajahku. Firman Tuhan Allah menyatakan, aku akan mendengar, aku akan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudaraku, tidakkah rindu kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kegenapan janji Tuhan dalam ayat ini? Saudara-saudaraku, mari kita berdoa dan mari kita bergumul, sama seperti Yakub bergumul di tepi sungai tersebut. Roma pasal 12, ayat ini saudara-saudaraku memberikan satu kesimpulan, perkara-perkara yang harus kita lakukan bila mana kita mau dibaharui oleh Tuhan Allah di dalam kerohanian kita. Roma pasal 12 menyatakan demikian kepada kita di pagi hari ini. Ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan kiranya memberkati kita, anggota-anggota Jemaat Inland Empire, sehingga di tahun 2012 ini, bila mana Anda dan saya mau bersatu, datang kepada Yesus Kristus untuk berdoa meminta satu kebangunan rohani di dalam kehidupan jemaat kita di tempat ini. Saya yakin dan percaya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita, dan kita boleh bergembira di dalam jemaat ini untuk senantiasa memuji dan membesarkan namanya. Tuhan memberkati kita. Untuk menutup, kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 250, kita sama-sama berdiri. Sambil persembahan dikumpulkan. Ya Rasul
Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang selalu merindukan kami untuk datang kembali kepadamu. Sering kami di dalam hidup ini melakukan perkara-perkara yang jahat di hadapan Tuhan. Sering kami melakukan perkara-perkara keduniawian, sehingga keadaan umat-umat Tuhan tidak ada bedanya dengan dunia. Oh Bapa, melalui firman yang kami telah pelajari, bantu kami untuk menghidupkannya di dalam hidup setiap hari, agar kami merindukan satu kebangunan di dalam diri kami, lebih mendekatkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala pengakuan dosa dan kesalahan, sehingga dengan demikian kami dapat diberkati Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan akan mendengar segala seruan yang kami layangkan, sehingga sebagai satu umat kami boleh bergembira dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan dan untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami di sekitar kami. Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Pulanglah bersama dengan kami. Hanya sepanjang hari Sabat ini menjadi satu sukacita bagi kami semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan berkumpul bersama-sama di fellowship untuk menikmati hidangan. Tuhan memberkati makanan dan minuman yang sebentar kami akan nikmati, agar itu dapat menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami yang banyak. Doa dan permohonan ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.